Tiara. Apa kabarnya Kak Lovers? Gimana sore hari ini di kota kalian? Lagi cerah atau lagi hujan nih? Kebetulan di kota Tiara sekarang lagi hujan, jadi ya cukup agak bikin suasana jadi sendu ya. Tapi tentunya hujan pun gak akan membuat semangat Tiara turun, karena Tiara bisa nih ngobrol sama kalian Kak Lovers, dan juga bakal ngobrol dengan bintang tamu yang keren banget, masih muda tapi udah kritis, talented, berani, wah pokoknya keren banget, dan tentunya bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Mungkin sebelum kita mengundang bintang tamu kita sore hari ini, Tiara mau menyapa Kak Lovers dulu ya. Coba dong kalian komen-komen sekarang di kota kalian lagi gimana nih cuacanya, lagi hujan kah, lagi cerah kah gitu. Terus kalian sekarang lagi sibuk apa nih dengan adanya PPKM kan sekarang untuk di Pulau Jawa dan Pulau Bali. Kalian gimana nih kegiatannya, apakah terhambat, apa harus tetap kerja dari kantor, ya gimana pun keadaannya, semoga kita semua selalu dilindungi oleh Tuhan dan selalu mendapat kesehatan yang baik ya tentunya ya. Coba dong, Tiara mau nyapa-nyapa dulu dong, coba bisa komen-komen dulu, atau mungkin kalian mungkin dari Sumatera, dari Sulawesi, dari manapun bisa nih kasih tahu nih kalian dari mana. Wah, ini ada dari Imhat Taylor. Mendung Makassar say. Sama dong, di sini bahkan udah hujan, tapi mendung-mendung gini ya. Semoga jadinya nggak ngantuk ya melihat Tiara, dan habis ini mau ngobrol-ngobrol juga, semoga jadi semangat gitu. Coba kita lihat nih, apakah bintang tamu kita sore hari ini udah datang apa belum. Oh ternyata belum hadir nih Kak Lovers. Oke, Tiara bakal nyapa-nyapa kalian dulu deh. Biasanya ya kalau hujan-hujan gini tuh ya, Tiara tuh sukanya makan ini nih Kak Lovers, mie instan yang kuah pakai rawit 3. Aduh kayaknya tuh enak banget sih. Kalau Kak Lovers kalau hujan-hujan gini sukanya ngapain nih? Mungkin langsung tidur kah gitu kan, atau mungkin tidur-tiduran sambil streaming gitu. Kalian sekarang lagi streaming apa nih? Mungkin lagi streaming drama Korea, streaming serial juga kan lagi banyak nih. Kalau Tiara sekarang lagi streaming ini, lagi nontonin Loki. Mau masuk episode 4. Wah, seru banget ternyata seriesnya. Ada yang nonton Loki juga nggak nih? Wah, ini banyak banget nih. Coba aku bacain satu-satu lagi ya. Dari Jember, dari Karawang gitu. Terus ini ada Caroline_06 di Bali cerah Kak. Wah enak dong, di Bali cerah. Apakah kamu tapi lagi PPKM ya, nggak bisa ke pantai juga ya. Tapi seneng lah pasti kalau suasana yang lagi cerah gitu. Oh ternyata sudah hadir nih kayak Lovers. Langsung kita undang aja kali ya. Halo. Halo Kak Lovers, please welcome nih bintang tamu kita sore hari ini, ada Ica Maisa. Hai. Kak. Halo Ica, sehat? Sehat Kak, kakak gimana? Alhamdulillah sehat. Kamu di rumah nih? Iya, aku lagi di rumah. KM kan? Gak bisa kemana-mana ya? Iya bener, bosen banget. Bosan banget. Terus kamu di rumah gini ngapain aja kalau gitu? Ya biasalah TikTok kan, bikin konten, terus olahraga juga sih, main sama teman di lewat Zoom gitu. Sekarang lagi olahraga apa nih seringnya? Sekarang lagi sering olahraga basket sama sepedahan. Aku lihat Instagram kamu, kayaknya kamu emang suka banget main basket ya Ica ya? Gimana ya? Iya suka banget. Jago amat, emang minat aja gitu Kak. Gitu. Join ke tim di sekolah kamu atau gimana? Enggak, aku ikut klub di Oh, kota aku ada klub namanya Klub Gundala, cuman waktu itu ikut lomba, jadi inner antara Gundala sama Gundala, jadi gitu deh sama teman sendiri. seru banget ya. Cuman sekarang karena lagi PPKM jadi stop dulu nih ya berarti latihannya ya. Nah Ica, aduh aku udah nonton video kamu, keren banget. Kayak Ih, kok bisa ya kepikiran bikin lirik yang kritis tapi masih enak buat didengar, tuh kayak keren banget. Nah saat video kamu viral nih kan, video Welcome to Indonesia itu, gimana perasaan kamu?
pernah nyangka nggak kalau video kamu ini bakal viral nih? Nyangka ya, nggak ya? Soalnya waktu itu aku bikinnya kan nggak ada niat ya, Kak. Aku tuh bikinnya sekitar 15 menit doang. Bener-bener kayak, apa ya, iseng-iseng yang bener-bener cuma lewat di otak doang. Jadi menurut aku sih, aku nggak ada pikiran bakal se terkenal ini, apa ya, Ming ini gitu lagunya. Cuman aku emang waktu itu pengen bikin ini rada effort gitu, rada bagus videonya. Jadi mungkin ya 50-50 lah, punya perasaan booming, ada juga ya kayak udahlah pasrah, booming aja terserah gitu. Itu kamu bikin 15 menit tuh dari liriknya sampai itu berarti Sam kamu bikin sendiri semua. iya, aku bikin sendiri. Itu lucu sih, soalnya aku kan tadinya mau pergi, terus mama bilang, "Mama dulu." Terus pas mama mandi, aku bikin. Sambil Oh ya? bikin, habis itu aku bikin videonya. Jadi dia langsung aku upload saat itu juga. Dan ternyata dari 15 menit iseng-iseng itu langsung viral ya, booming. Kamu kayak, aku kalau nyari nama kamu nih muncul di media online ini, dan juga diundang di mana-mana. Wah, kaget gak sih dengan segala kayak, jadi kayak dengan banyak undangan ngobrol-ngobrol segala macam, termasuk dengan di kapan lagi nih kayak ngerasa, wah gimana gitu nggak? Iya, shock aja sih sampai segitunya gitu viralnya. Tapi ya bersyukur aja sih, Kak. Keren banget. Nah, kamu sendiri kan liriknya ini kan kritis banget, gitu kan. Nyentil banget dengan hal yang ada di negara kita sekarang ini. Nah, kamu sendiri sempat ragu nggak sih, ada ketakutan nggak sih sebelum upload video ini? Sebenarnya aku ada ketakutan ada, cuman nggak yang berlebihan doang. Kayak lewat aja gitu, Kak. Upload kayak gitu. Apalagi waktu pilihan liriknya, aku tuh bener-bener yang mendadak begitu. Jadi aku nggak pikirin yang matang banget, cuman yang ada di hatiku aja gitu kan. Yang aku takut cuma apa ya, feedback dari orangnya rada menjatuhkan gitu kan. Cuman pikir ya udahlah nggak apa-apa, niatku juga baik kok, nggak ada yang jahat-jahat amat. Jadi ya udah aku pasrah aja, udah nguatin diri aja. Nah, buat kamu sendiri, kamu kan sempat takut dengan feedbacknya, dan setelah kamu rilis dan viral nih, gimana feedbacknya orang-orang? Apakah mungkin kamu sempat kayak dapat hate comment juga, atau justru mendapat banyak support? Gimana? Hate comment pasti ada ya, karena yang aku rada sensitif juga. Terus tapi support juga nggak kalah banyaknya, banyak banget. Jadi aku pikir aku malah dari komen-komen mereka aku jadi belajar gitu loh, Kak. Aku jadi belajar ternyata oh ini pemikiran mereka gitu. Maksudnya oh maksud mereka begini. Oh maksudku begini. Jadi kita punya pendapat yang beda-beda. Jadinya bentrok begitu. Gitu sih. Tapi ada nggak satu komen dari viewers kamu yang sampai sekarang tuh kayak masih terngiang-ngiang di kepala kamu? Mungkin itu good comment, hate comment gitu. Ada nggak, Ca? Aku tuh paling benci ada yang komen kayak, oh lo anak 15 tahun ya gitu. Pantes aja nggak ngerti apa-apa gitu. Aku keselnya gitu loh, Kak. Jadi kayak apa ya, kita tuh kayak punya standar umur gitu. Kita jadi, oh kan di undang-undang juga gak ada yang namanya anak 15 tahun kagak boleh speak up atau kayak gimana-gimana kan. Semua orang boleh asal tidak tas gitu kan. Aku keselnya itu kayak maksudnya iya gue masih kecil gitu cuman kan gue juga punya perasaan, gue juga punya pengalaman yang nggak mengenakan, gue juga punya hak gitu sih kak yang kayak ih apaan sih 15 tahun kagak boleh ngapa-ngapain gitu sampai sekarang masih keinget-inget gitu. Iya, kayak emangnya ada batas Iya umur tertentu buat kita mengkritisi sesuatu? Kan enggak, ya nggak, Ca? benar kita juga kan pengen ngelanjutin kakak-kakak yang di atas gitu. Keren banget, masih muda udah sangat-sangat kritis. Nah, uh, kalau buat kamu sendiri nih ya, dengan kamu tadi bilang kan masih muda gitu, emang nggak boleh. Nah, kamu sendiri udah sejak kapan sih aware dengan isu-isu sosial seperti saat ini? Ah, sebenarnya enggak. Aku dari dulu diajarin cari aman, jangan pernah cari ribut gitu kan. Cuman mungkin saya emang suka ngekritisin masalah. Emang kalau ada masalah tuh aku pengen banget gitu loh. Ikut campur. Maksudnya tuh kayak apa sih yang bikin begini gitu loh. Cuman aku nggak pernah speak up. Mungkin membuat aku berani speak up kayak gini karena aku didukung basic aku debat. Jadi aku dulu SMP pernah ikut lomba debat. Jadi aku anak debat. Debat Oh, PIPS. pantesan.
Kamu ikut lomba debat sampai tingkat mana nih? Aku antar seluruh penabur di Indonesia sama satu lagi di Kota Serang waktu itu BIN, tapi dapet juara puji Tuhannya. Oh iya, juara berapa? Dapet juara satu. Dulu Wah, berkuar-kuar. keren banget. Oh my god, cantik, pinter nyanyi dan jago debat juga. Waktu itu debatnya temanya apa nih, kalau boleh tahu? Oh, bagusnya saat itu aku pernah dapat debat soal agama juga. Jadi gimana ya? Itu rada serem kan ya untuk bikin narasinya. Cuman waktu itu berhasil. Habis itu aku dapat debat tentang diskriminasi di Papua. Wah, itu benar. Makanya aku berani bisa speak up karena aku lumayan tahu tentang diskriminasi, jadi intoleransi aku tahu gitu. Gitu. Dan dulu kan biasanya kalau misalnya persiapan debat, itu kamu berarti bertim ya? Iya, bertim. Dulu persiapan kamu kalau debat-debat kayak gitu membutuhkan waktu berapa lama nih? Jujur waktu itu aku tuh tiba-tiba dipilih, Kak. Saat Oh itu ya? ada anak debat yang nilainya di bawah standar, jadi nggak bisa ikut debat. Akhirnya aku dipakai dan persiapannya cuma 4 hari ya untuk menjelang debat itu. Ih, aku bener-bener kayak deg-degan. Karena aku anak baru kan di situ, anak baru debat. Cuman gara-gara kadang gitu ya yang kepepet malah bagus ya Kak ya. Kadang Iya, yang iya. kepepet badan kita untuk terus mikir gitu. Akhirnya dalam waktu sesingkat itu aku tiap malam searching artikel-artikel gitu bisa sih. Emang harus dipakai ya. Memang kita itu harus berarti kayak harus kepepet dulu, harus ke push banget baru bisa benar-benar menunjukkan the best version of ourselves ya Kak ya. Nah, Benar. tadi ada omongan kamu yang menarik perhatian aku, yaitu adalah keresahan kamu juga. Berarti saat kamu menulis lirik itu sebenarnya itu juga ada curhatan dari yang pernah kamu alami kan? Yap, Boleh diceritain nggak nih kalau bisa? ada dua. Sebenarnya yang satu ini, yang pertama tentang baju pocong yang aku bilang kalau di Indonesia kalau pakai baju terbuka jangan deh gitu daripada nanti catcalling, diledek-ledek. Itu aku nggak pernah ngerasain banget. Cuman aku ngelihat dari pengalaman orang gitu. Cuman yang pernah aku rasain itu yang pertama aku pernah dibeda-bedakan juga. Ini nggak ada maksud apa-apa, cuma dibeda-bedakan. Terus yang kedua aku pernah ngerasain yang namanya aku udah usaha sekencang mungkin Kak untuk dapat prestasi, tetap kalah sama orang yang sensasi. Sensasi over prestasi gitu ya. Iya, jadi kayak nggak adil aja aku ngerasanya. Jadi itu aku ngerasa curhatan dari lama sebenarnya cuma sekarang ungkapinnya gitu. Dan ternyata curhatan kamu itu sebenarnya mewakili curhatan warga Indonesia ya. Udah Memang banget. sesuatu yang berasal dari hati, yang memang adalah apa yang ada di pikiran kita, itu biasanya bisa jauh lebih menyentuh banyak orang. Nah, bicara soal prestasi nih, aku lihat nih kayaknya kamu kan banyak banget loh prestasinya, Cak. Masih 15 tahun tuh kayak, wah, berderet gitu. Salah satunya yang aku tahu kamu pernah ikut kontes nyanyi nasional. Ya, Benar nggak? benar. Ya, Bisa benar. diceritain nggak? Mungkin kayak lovers penasaran. Aku waktu itu masih berumur 12 tahun di kelas 6 SD. Aku pengen itu dalam niat cuma iseng-iseng karena aku ngerasa skill nyanyiku masih kurang gitu. Cuman ikut aja kata mama, siapa tahu gitu. Terus akhirnya aku lolos deh di The Voice Kids Indonesia season 3. Akhirnya blind audition dipilih sama coach kakak. Masuk ke battle, jadi aku di battle sama 3 orang. Coach kakak, Agnesmo sama Marcel Syahaan pada milihku untuk lanjut ke babak selanjutnya. Akhirnya aku berhenti di live round 2. Wah, kamu masih ingat nggak dulu pas audisinya nyanyi lagu apa? Losing My Religion itu lagunya susah banget sebenarnya. Aku Keren kayak banget pilihan lagunya. iya menantang banget, menantang Coba dong, mental. aku penasaran. Mungkin kayak lovers juga penasaran. Coba dong kamu nyanyiin sepenggal aja dari lagu itu. Masih inget gak ya soalnya udah berapa tahun yang lalu nih? Losing my religion, trying to keep up with you, and I don't know if I can do it. I know it's not too much. I said it all gitu. Bagus banget. Keren banget. Dan
Wah, kayak jauh banget lah dari artinya ya. Kayak kamu Iya. membawakan versi kamu sendiri. Nah, kamu sendiri nih, Cak, sebenarnya udah mulai masuk ke dunia musik sejak kapan sih? Kamu sendiri selain nyanyi gitu, main alat musik juga gak sih? Enggak, bisa dikit-dikit. Gitar, Hmm. keyboard dikit-dikit. Cuman aku mulai nyanyi itu dari kelas 4. Itu juga bukan karena di itu sama orang tua, karena guru milih aku untuk lomba. Tuh. Jadi mama Hmm. tahu akhirnya dikembangin sampai sekarang gitu Kak. Berarti kamu ikut lomba tuh dari kecil banget ya? 5 tahun, Kelas 4 tahun. ya kelas 4 ya. Kelas 4, oh, oke. Kelas 4 tuh berarti 9 tahunan ya? 9 Ya tahun. ampun, benar-benar luar biasa. Dan sejak itu kamu kayak ambil apa namanya kursus nyanyi kah atau gimana? Aku ambil kursus nyanyi, tapi saat aku udah merasa aku cukup deh sampai sini, karena kan kursus nyanyi lumayan ya itunya, finance-nya. Terus akhirnya aku stop. Terus sekarang aku sendiri karena lagi COVID juga kan Kak. Jadi kayak kadang di online juga nggak maksimal gitu. Jadi aku stop dulu. Nanti kalau udah offline lagi baru aku ikut lagi gitu. Berarti kamu sekarang latihan di rumah gitu. Iya sama mama. Oh, mama kamu bisa nyanyi. Enggak, cuman setiap les mama selalu dengerin materinya, jadi mama tahu. Oke, jadi menyerap ilmu yang kamu dapat ya, terus Iya. dipraktekkan dengan anaknya. Boleh, 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 boleh. Nah, kalau buat kamu sendiri nih, sebagai orang yang menyukai dunia musik, ada nggak sih musisi baik itu Indonesia atau internasional yang menjadi inspirasi kamu? Jujur, aku tuh salah satu orang yang unik karena saya dulu kalau ditanya itu saya bingung, Kak. Bingung karena saya nggak pernah yang kayak mengidolakan satu orang banget gitu. Hmm. Cuman akhir-akhir ini kemarin aku habis ketemu sama Rizky Febian di tanggal Hmm. itu. Dalam Aku acara lihat apa nih? Dalam acara ada apa? wedding. Jadi aku 2 kali ketemu Rizky Febian. Yang pertama di acara ulang tahunnya KBL, salah satu les musik juga yang aku Hmm. dari dulu. Pokoknya dia ada di situ nyanyi. Yang kedua kemarin ada di acara wedding, aku satu panggung. Nah, gitu. Ketemu lah kita. Hmm. Nah, saat dia nyanyi, aku ngeliat, ya ampun cara dia nyanyi tuh gila ya. Bener-bener aku suka gitu loh. Jadi itu jadi role model stage act untuk kayak untuk di stage-nya kayak gimana. Cuman kalau untuk semangat untuk mengembangkan bakat, aku ambil dari Agnes Mo. Oh, dan kamu sempat ketemu berarti ya waktu dulu ikut The Kids Indonesia ya? Iya, Gimana rasanya waktu dulu aku masih berapa, umur 12 tahun ya? iya 12 tahun. Ketemu Agnes Mo gitu. Ada nggak ilmu yang kamu ambil dari sosok Agnes Mo? Anaknya fokus ya. Tuh bener-bener kayak passionate banget gitu, Hmm. tertata semuanya, disiplin juga. Aku suka banget ngelihat dia, auranya positif banget, kayak ambisi dia juga kayak gede banget gitu loh untuk sukses. Aku suka banget sih ngelihat dia, role Aku model. juga pernah dengar sih dari temen aku kalau Agnes Mo itu adalah salah satu artis Indonesia yang sangat-sangat disiplin. Jadi itu juga yang membuat dia menjadi sosok yang inspirasional buat banyak Ya, orang ya, termasuk Ica ya. juga. Nah, Ica tadi ngomong ketemu sama Rizky Febian di wedding. Emang kamu sendiri nyanyi-nyanyi di wedding gitu atau gimana, Cak? Jadi waktu itu ada satu anak jenderal ya yang nikah. Hmm. Nah, waktu itu dia mungkin yang gestarnya Febian sama aku, sama ada satu lagi. Emang anaknya tuh deket sama aku gitu. Jadi kenal kita, aku kenal keluarganya. Akhirnya kita ketemu di satu tempat, ketemu plastika, terus ketemu sama Febian gitu. Jadi kayak jadi satu acara gitu, jadi sama-sama gestar. Wah, keren banget. Terus gimana rasanya bisa nyanyi bareng Rizky Febian? Kayak sempet Aduh, deg-degan banget gitu. aku kayak, ih bener-bener udah cakep ya, baik lagi. Kamu kayak Star Trek gitu dong, kayak wah gitu. Iya. Oh my god, ini orang lagi ketemu lagi kita gitu. Banget sih. Semoga bisa ketemu-ketemu terus. Siapa tahu semoga bisa collabs bareng ya. Iya bener. Emang aku selalu mendoakan buat siapapun yang aku ajak ngobrol di Instagram kapan lagi on air ini, semoga bisa collab dengan siapapun yang mereka pengen, termasuk Ica. Semoga bisa collab dengan Rizky Febian ya. Iya. Banget. Nah, Ica, selain nyanyi nih, aku lihat kamu juga nyemplung di dunia dance gitu. Kamu tuh join ke dance group atau gimana sih? Aku itu les Kak sebenarnya. Dulu tuh aku nggak kayak gitu. Aku sebenarnya cuman emang kayak community jatuhnya ya. Jadi Hmm. tiap minggu aku ke sana.
ikut dance, terus banyak project bareng juga, jadi kelihatannya jadi kuat gitu ya, padahal itu Hmm. malah gitu. Dan kamu sendiri itu kamu fokus dance-nya apa? Hip hop atau apa? Aku hip hop, aku Hip cocoknya hop. Kok keren banget. Kamu tuh gimana sih cara kamu membagi waktu dengan kamu anak penabur ya? iya benar. Anak penabur terus nyanyi, terus ngedance, basket. Gimana kamu membagi waktunya itu, Cak? Mungkin kamu bisa share nih ke Kylovers. Salah satu yang di concern sama orang tua aku tuh time management Kak sebenarnya dari kecil. Jadi emang dari kecil udah disiplin walaupun dulu ngelawan-ngelawan ya anak kecil ya, aku nggak mau ikut orang tua. Cuman lama-lama sampai kelas 5 SD aku tuh didisiplinin sama mama yang sebener-bener disiplin kayak gitu. Jadinya pas dilepas sama orang tua, aku udah bisa time management sendiri gitu. Jadi pas SMP, aku tuh bisa bagi waktu kayak aku kan sekolah lumayan lama sampai jam 4 kadang kan, sampai jam 4 sore. Aku langsung ke Jakarta biasanya ikut klub basket. Aku langsung ikut klub basket, pulang-pulang aku harus belajar lagi untuk ujian besok, itu tuh paling kesel banget kadang-kadang. Terus besoknya aku sekolah jam 4, aku ke Pong lagi untuk les dance, ya kayak gitu terus tiap hari. Ya ampun, Terus Ica, bener-bener kamu nggak masuk golongan kamu rebahan ya? Anti rebahan ya? Ica, kamu nggak rindu sama tempat tidur di kamar kamu, Cak? rindu kan. Nah, tapi dengan sekarang adanya pandemi, apa segala macam gitu, kesibukan kamu kan pasti jadi berkurang. Merindukan nggak sih kehektikan yang biasanya kamu lalui sehari-hari? Rindu Kak, karena aku jatuhnya jadi nyari gitu loh, kok gue jadi berbahan terus gitu. Cuman lagi-lagi tuh kayak nggak mau angkat gitu loh, kayak ya udah ya udah deh gue rebahan aja nggak mau. Jadi waktu itu aku tahu ini udah pandemi, udah nggak bakal bisa lagi aku ke Jakarta, aku ambil klub basket yang di satu kota ini. Aku tetap ambil, aku tetap ambil semua dance aku ikutin online tetap, jadi tetap produktif, cuman nggak seproduktif dulu aja gitu. Apa nih hal yang paling kamu rindukan dari kehidupan sebelum pandemi, Cak? uh, Social life ya temen-temen, nggak tahu kenapa kayak aku kan dulu nggak bisa main ya kakak padat itu, jadi hiburanku tuh cuma sekolah, ketemu teman-teman. Kalau sekarang hiburan apa coba, laptop, HP, udah bosen, capek. Terus kangen banget, dulu acara banyak, jadi aku kayak nggak pernah ngerasa yang namanya bosen di satu kerjaan doang gitu. Sekarang kayaknya itu mulu, jadi sering ketemu orang banyak, kalau dulu sekarang nggak pernah lagi itu sih. Ya, semoga lah ya pandemi ini bisa segera berakhir. Jadi Ica juga bisa segera bersosialisasi dengan teman-teman. Kamu sekarang berarti kelas berapa, Cak? Kelas 1 SMA, aku masuk SMA baru. Wah, congratulations! Aduh, masih baru masuk SMA nih. Selamat menikmati dunia SMA. Gimana perpindahan dari SMP ke SMA? Kamu di penabur lagi atau gimana? Enggak, aku ikut di negeri. Baru kemarin tadi malam aku terima jalur prestasi di negeri. Gimana ya? Ada takut juga sih karena dunia SMA katanya dunia yang sebenarnya ya. Ya, SMA itu masa-masa terbaik lah. iya. Pasti akan sangat dirindukan. Jadi Iya. semangat lah. Nah, Ica, kamu kan selain nyanyi, selain dance, aku juga lihat sepertinya kamu tuh nyemplung ke dunia acting. Ya, nyemplung terus ya. Iya, kamu tuh nyemplung semua dimasukin gitu ya. Hobi banget, kamu emang tipe orang yang suka mencoba hal baru gitu ya, Cak? Iya, penasaran sih, lebih ke penasaran. Gitu. Nah, Cak, terus dengan kamu main di web series ya itu ya? Iya, benar. Mungkin bisa nih diceritain gimana ceritanya. Itu baru tahun ini ya? Iya, baru kemarin, kayak baru bulan-bulan kemarin itu rilisnya juga. Bisa diceritain nggak gimana pengalaman? Kok bisa sampai dari yang tadinya nyanyi-nyanyi, ngedance, basketan, apa segala macam, dan tiba-tiba jreng main di web series? Oke. Sebenarnya aku tuh acting udah lama sebenarnya, udah ikut kelas acting juga aku. Jadi selain semua itu aku ikut kelas acting. Jadi setiap liburan aku ikut. Dulu waktu kecil. Terus akhirnya aku ikut casting. Jadi setiap ada casting-casting aku pasti ikut Kak, pasti ikut ya ke Jakarta bolak-balik gitu-gitu kan. Cuman ya emang kan semua casting nggak semua keterima. Pasti cuma dari ratusan casting
satu yang keterima gitu kan. Akhirnya aku nggak tahu deh ini pakai casting atau enggak. Saking udah banyaknya castingnya, jadi aku nggak tahu yang ini tuh aku pernah casting atau enggak. Aku dipanggil lah dari manajemen. Aku katanya untuk tuh web seriesnya di web seriesnya Hati, main sama Rizky Nazar, sama Adinda Thomas, sama Brian Domani. Wah itu shock sih banget. Cuman seneng aja gitu ngeliat mereka, ya ampun cakep-cakep banget, aktingnya gila-gila semua gitu. Seneng satu frame sama mereka gitu sih. Terus kamu persiapan untuk di web series itu berapa lama, Cak? Oh, untuk web series itu ada readingnya kan, kita baca dulu. Cuma itu sih aku nggak gitu nervous saat ini karena waktu itu aku dapet sini dan emang udah biasa Kak, udah sering dilatih gitu. Jadi bukan sesuatu yang aku takutin banget, malah senang gitu. Jadi cuma 2 hari 3 hari langsung syuting gitu. Cuma waktu kamu datang nih ke lokasi syuting gitu, Uh, apa sih yang buat kamu paling wah gila nih, ternyata gini ya gitu dunia acting tuh, ada nggak hal yang membuat kamu berpikir seperti itu? Aku ngerasa kayak aku punya mimpi saat itu di situ. Jadi aku kayak, oh ternyata ini dunia acting yang sebenarnya yang bener-bener kayak web series beneran gitu loh sama aktor-aktor besar juga gitu. Aku ngelihatnya mereka standby dari pagi kan, dari pagi mereka standby tanpa capek. Terus istirahat juga di tempat yang base camp seadanya gitu. Yang penting tidak semuanya. Seneng, capek, sedih, bercampur aduk semuanya. Cuman lebih ke excited. Aku senang banget dapet pengalaman baru gitu. Nah kamu dulu ikut casting casting gitu, biasanya casting apa, Cak? Casting Cast sinetron kah, casting iklan? casting iklan sering. Aku pernah ini juga built in di Indosiar. Pernah jadi Oh, iklan itu berapa? Hampir setengah tahun kayaknya aku di situ. Itu oh salah. iya. Iya, setengah tahun aku di Indosiar, iklan semua, kacang atom semua aku bawa semua iklannya. Terus abis itu berhenti aku ke web series. Aku pernah join casting sinetron, cuma kan sinetron rada sulit ya, karena karakternya yang dicari itu spesifik gitu kan. Jadi aku belum dapet kalau sinetron, dan web series pernah, film bioskop layar lebar juga pernah. Gila ya. Nih, kalau pas kita mendapat informasi baru ya, kalian kalau mau kepo-kepo siapa tahu nih bisa melihat iklan-iklannya Ica nih. Atau mungkin selama ini kita kayak pernah lihat, wah ternyata ini di iklan ini gitu. Ya kan ya. Iya. Nah, Aduh. Ica, kamu sendiri apa namanya bilang udah berkali-kali ratusan ikut casting. Kamu sendiri memang pengen menggeluti dunia acting secara serius? Enggak, sebenarnya dari kecil itu mimpi aku dinyanyi Kak sebenarnya. Jujur aja aku tuh lebih nyanyi. Jujur sebenarnya basket, dance, acting itu sebenarnya mau mendukung nyanyi. Kenapa basket? Karena di nyanyi perlu pernafasan. Aku ikutlah salah satu olahraga yang aku suka, basket gitu. Sekalian nambah skill juga kan. Terus acting, karena di nyanyi itu nggak mungkin kita nyanyi tanpa mimik muka, tanpa mendalami lagunya. Jadi aku ambillah acting juga. Lama-lama keceblosnya jauh banget tuh sampai main gitu. Terus dance, karena aku dulu badannya kaku. Jadi sebenarnya semua itu untuk nyanyi sebenarnya. Cuman kalau misalnya Tuhan kasih acting ya udah aku mau jalan aja gitu. Jadi your true love itu sebenarnya adalah nyanyi ya. Kalau nih Cak, kita berkhayal bentar, kalau Iya. tiba-tiba kamu dapet tawaran main filmnya musikal gitu, gimana Cak? Pengen banget. Aku waktu di web series itu, Kak, aku kan jadi pemain. Aku juga jadi soundtracknya mereka juga. Aku Oh yang iya? iya. Jadi kayak nggak jauh-jauh dari nyanyi juga sebenarnya. Seneng Itu sih. gimana ceritanya? Kamu kan pertama bilang di call dari manajemen untuk Ya, main di web series itu, terus tiba-tiba ngisi soundtracknya juga, gimana ceritanya? mungkin ya, mungkin saat aku syuting lagi ngurusin kamera, mungkin mereka Hmm. kamera, aku lagi di lokasinya. Aku lagi ceritanya tuh tempatnya tuh di Peciletai ceritanya. Aku pas Hmm. lagi nunggu semua lagi ngeset, aku nyanyi Kak. Kan aku nyanyi Hmm. gitu ya, sering latah-latah nyanyi sendiri gitu. Hmm. Terus mungkin krunya ngedenger, semua langsung ngeliatin ke aku gitu. Kayak, oh ternyata bisa nyanyi Kak gitu. Setelah itu pulangnya langsung di call, Isa mau nggak jadi penyanyi di soundtracknya website? Nggak, langsung lah. Ya, nggak.
Itu pengalaman kamu nyanyi untuk original song atau gimana, Cak, jadinya? Original song sih. Pertama kali. Untuk pertama kalinya aku main nyanyi sendiri juga, lagu sendiri juga. Dan itu pokoknya bener-bener kayak unexpected banget deh. Butuh waktu lama nggak buat kamu untuk mendalami lagu itu? Apa judul lagunya kalau boleh tahu, Cak? Pakai hati. Pakai hati kok sama ya. Mendalaminya ya. Untuk mungkin kalau untuk aku lebih bisa dibilang lebih profesional daripada acting ya Kak, jadi lebih cepet gitu. Aku di hari itu juga aku disuruh kirim sampel Kak. Jadi aku dikasih lagunya sore ini kirim sampel ya gitu. Aku langsung Cepet bikin banget. dia Langsung makanya tek 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 gitu ya. langsung recording habis itu. Udah jadi. Recordingnya sehari berarti. Iya sehari berapa? Itu cepet banget juga recordingnya parah. Keren banget kamu, Cak. Hebat banget loh. Ini ngomong nama web seriesnya apa sih? Tadi ada yang nanya soalnya. Pakai hati Berry ada di YouTube ya guys. Hmm. Episode ya season 3. Tuh, Calvers. Tadi ya banyak yang nanya web seriesnya apa, web seriesnya apa. Pakai hati, silakan ditonton di YouTube. Abis ini cus aku tonton ya, Cak ya. Aku mau lihat acting kamu nih. Nah, Cak, dari kegiatan kamu yang luar biasa banyak, dari mulai kamu nyanyi, main web series, kemudian ngedance dan lain-lain gitu ya. Em, ada nggak kira-kira cita-cita kamu di luar itu tuh apa? Aku pengen di luar itu. Jujur dulu tuh aku pengen jadi saintis Kak. Gila ya. Tinggi banget ilmuwan dong pengennya. Sumpah? Aku itu Kenapa? Apa alasannya? nggak tahu, aku suka matematika, aku suka juga nggak tahu, aku tuh pengen aja gitu menggeluti dunia karena mama nggak ngebolehin ke dokter kan, pengen sempet tertarik juga, cuman aku pikir kayak karena mama perawat jadi mama tahu lah isi dia dokter tuh, ah jangan capek nanti kamu gitu, jadi aku kayak aku pengen jadi saintis tau mah gitu. Aku punya cita-cita lebih ke, kalau nggak saintis aku pengen ke IT Kak, ke arah-arah Oh, situ. keren banget. Kamu mau saintisnya bidang spesifiknya apa? Yang mau kamu ulik? Nggak tahu ya, I think lebih ke biologist gitu ya, kayak lebih ke pokoknya semua pengen aku cobain. Cuman aku udah nggak gitu tertarik lagi karena menurut aku terlalu sulit untuk aku untuk ngefokusin satu bidang yang lain lagi. Jadi aku lebih ke IT sih, pengen punya cita-cita, udah punya cita-cita Kak, rada-rada bidang IT gitu. Dan Mm. sekarang udah mulai menggeluti nggak? Mulai belajar-belajar gitu? Belum, Mhm. nggak tahu deh ini dibilang menggeluti atau apa. Cuman aku nggak tahu. Aku juga pengen join dunia perfilman juga. Aku bingung jadinya, aku pengen ke arah itu sih. Aku coba-coba aja deh semua. Aku coba-coba. Tenang, Ya, tenang, Syah. Kamu masih 15 tahun, kamu bisa mencoba semua hal yang kamu pengenin. Serius, mumpung muda, coba semua. iya, bener sampai puas. Mhm. Dan saat ini kamu sendiri udah puas nggak sih dengan apa yang udah kamu capai di hidup kamu? Belum, ini malah belum ada pencapaian aku tuh termasuk yang tinggi. Kalaupun emang udah punya, kalaupun emang ada pencapaian udah tercapai, pasti naik lagi nanti Kak pencapaian, kayak pengen lagi gitu. Anaknya nggak puas-puas soalnya kayak kalau udah dapet ternyata biasa aja rasanya, pengen lagi gitu. Keren banget. Kayak rasa nggak cepet puasmu ini yang pasti mendorong kamu supaya lebih bagus, lebih bagus, lebih bagus. Nah, bicara soal pencapaian dengan apa yang udah kamu capai sekarang gitu. What's next? What's next? Apa yang mau kamu lakukan nih sekarang, Cak? Dengan kamu kan sekarang udah viral dengan lagu kamu, akankah kamu merilis mini album atau single dulu gimana, Cak? Iya, kemarin sempat pikiran untuk bikin single tapi tentang mengkritisi juga masalah Indonesia. Wah, keren banget. Aku Apa nih yang mau dikritisi nih temanya nih kali ini? kemarin aku sempat baca-baca komen, aku tertarik sama narkotika, aku tertarik sama koruptor pasti aku bawa. Terus Hmm. tentang ada yang pengen intoleran dinaikin lagi, aku rada ngeri juga. Cuman kalau misalnya emang netral, aku masih bisa filter kata-katanya biar apa ya, tidak menyakiti publik. Terus aku juga pengen bawa tentang apa ya, prestasi juga. Terus ya masalah-masalah tentang ini sih, masyarakat yang nggak mau nurut sama pemerintah dan pemerintah yang nggak bisa ngertiin masyarakat gitu-gitu.
tentang kayak gitu-gitu aku pengen. Kayaknya seru nih, Cak, kalau misalnya nanti kamu buat mini album yang isinya track one membahas soal Oh iya, koruptor, track two bahas soal intolerance gitu. Kayaknya iya, gimana, keren gak, Cak? iya, iya bener, salah satu karakter ya jadinya ya untuk Iya, wah ini bakal menarik banget. Kan jarang-jarang juga nih kan penyanyi muda wanita yang kritis akan hal-hal sosial kan. Gitu. Rata-rata kan penyanyi laki-laki nih yang ada di Indonesia nih kan. Semoga kamu bisa menjadi pencetusnya ya, Ca ya. Amin. Nah, Ica sendiri nih, apa harapan kamu buat Indonesia? Banyak banget. Sebenarnya dari videoku aja udah jelas banget harapanku itu bertolak belakang sama yang aku omongin gitu kan. Itu kan sarkas. Aku pengen kayak Indonesia itu apa ya? Lebih respect lah, lebih respect sama yang namanya anak berbakat. Lebih jelas gitu loh. Lebih realistis yang bakal nanti dijual ke dunia, ke generasi selanjutnya itu pasti kan prestasi skill. Mohon Indonesia tolong banget lebih hargain skill daripada sensasi drama. Kayak maksudnya apa ya? Ayolah netizen gitu bisa pilah-pilah mana yang baik, mana yang benar. Terus mana yang baik, mana yang buruk gitu. Terus lagi PPKM kayak gini masih banyak juga yang nggak nurut. Aku kayak ngerasa kalau emang dari awal kita nurut ya mungkin kita udah kelar kali ya Kak ya. Kalau kita dari awal nurut kayak maksudnya kita hargain lah orang yang kerja-kerja, kita yang nggak punya kepentingan di rumah gitu. Mungkin kita udah kelar gitu. Jadi kan kita tambah lama nih karantinanya. Terus aku juga pengen Indonesia tuh lebih naikin standar apa ya namanya? eh apa pemikirannya lah, mindsetnya ayo dinaikin, apalagi generasi muda kan seumuran aku gitu, karena kita kan penerus. Aku pengen kalian tuh kita jadi generasi-generasi yang otaknya encer gitu, seru kali ya nanti kalau Indonesia berapa tahun lagi digelutin sama orang-orang yang pintar-pintar. Aku pengennya gitu sih biar jadi negara yang maju banget gitu Kak. Amin, amin. Dan aku ya yakin kalau misalnya anak-anak muda di Indonesia satu pikiran kayak kamu ya, pada berpikirnya seperti kamu, bisalah apa yang kamu harapkan itu bisa tercapai. Karena kamu ya bener-bener aku ngobrol sama kamu nih setengah jam lebih dan aku udah merasa kayak wah, she's a smart girl indeed gitu, kayak wah pinter banget, pikirannya sangat luas, point of view-nya banyak banget. Dan semoga kayak lovers yang nonton nih Ica hari ini bisa menyerap banyak ilmu dari Ica ya. Banyak nih hal-hal yang bisa ditiru dari Ica, mulai dari nggak cepat puas, mencoba hal baru, mau belajar terus gitu. Jadi luar biasa banget. Semoga Ica selalu bisa jadi inspirasi buat anak-anak Indonesia ya, Ica ya. Iya, makasih Nah, Kak. Ica sendiri, kan aku bilang semoga bisa menjadi role model untuk anak-anak Indonesia. Ica sendiri role modelnya siapa nih? Mau dia Yunda. Wow, she is amazing, I could tell. Indeed. Iya, parah. Itu orang yang paling benar karena dia pintar. Acting juga, nyanyi juga, semua dia ambil juga. Ini udah itu udah paling mirip, udah paling pengen banget aku kayak dia. Gitu. Ya kalau misalnya semakin banyak ya anak-anak muda kayak Maudy Ayunda, kayak Ica, aku yakin sih makin banget Indonesia. Oke, Ica, sepertinya seru banget obrolan hari ini ya. Dan aku tuh sebenarnya dari tadi pengen ngajak kamu nyanyi lagi. Iya. Mungkin kita bisa melihat dari komen-komen di sini ya. Kira-kira enaknya Ica nyanyi apa nih? Boleh nggak, Cak, kira-kira? Boleh dong, boleh, boleh, boleh. Ayo, ayo kita nyanyi. Nah, kalau lovers coba nih, kalian komen. Kalian pengen Ica nyanyi apa? Biar Ica yang milih deh, jangan aku yang milih. Oke. Gimana? Karena kan aku tahu ya, nanti aku nggak tahu lagunya nyanyi gimana gitu. Ya guys, Oke apapun guys, silakan guys. lagunya yang familiar ya guys. Ini ada yang komen lagu Maudi dong, Cak. Gitu, Cak, katanya, Cak. Lagu Mau Dia Yunda yang mana nih? Coba, yang lain ada nggak? Aku lihat dulu. Gila, reflection wah banyak ya. Banyak banget nih ternyata yang request nih, Cak. Here's Your Perfect. Oh, ini mungkin boleh, Kak. Jadi Your Perfect ini aku nyanyiin juga kemarin. Sebagai Oh iya. Iya, aku sebagai juga nonton videonya. Boleh nih, boleh coba silakan dinyanyiin, Cak. ya, ini tanda aku rada kecewa sama beberapa komen dari kalian. Cuman aku kayak gua nggak perfect.
tapi gue tuh pengen gitu loh bikin Indonesia perfect gitu. Wait, sedih nih lagu. Ntar ya guys. Kawan-kawan. But you won't see pray in 3 days. Send you a bouquet saying it's a mistake. Drinks my troubles away. More glass of champagne. And you know I'm the first to say that I'm perfect. You're the first to say plastic. Now I know I'm perfect when I let you go. Give my last try. Hope it's worth it. I'm the first to say that I'm perfect. You're the first to say you want the plastic. Now I know I'm perfect when I let you go. Give my last hello. Hope it's worth it. Here's your perfect. Gitu. Oh, keren banget Ica. Gimana K-Lovers? Keren banget ya Ica ya. Multi talented dan smart dan wah benar-benar bisa jadi role model buat kita semua nih. Oke Ica, terima kasih untuk waktunya sore hari ini. Senang banget bisa ngobrol sama Ica ya. Seperti yang tadi aku bilang, banyak banget nih yang bisa diambil nih dari obrolan kita ya. Semoga sehat-sehat terus ya Ica. Semoga semua harapan-harapannya segera terwujudkan ya Ica ya. Thank you Kak. Oke, sama-sama Ica. Sampai jumpa. Nanti kalau misalnya kamu rilis lagu, rilis album, bolehlah kita ngobrol-ngobrol lagi ya, Ica ya. Siap. Ditunggu karyanya ya, karya tadi ya. Oke, Ica, sampai jumpa di kawan-kawan. Thank you ya. guys. Kak. Disapa dulu nih, pamit dulu nih ke K-Lovers. Apa? K-Lovers ya? K-Lovers. K-Lovers, thank you so much for watching me and kakak nih. Thank you banget, ini seru banget, salah satu experience aku yang seru banget bisa ngobrol sama kalian. Thank you yang udah ngikutin dari awal sampai akhir. Love you guys. Sehat-sehat terus ya. Thank you Kak. Bye, Kak. Sehat-sehat terus ya. Bye. Nah, K-Lovers, itu tadi obrolan kita bareng Ica. Seru banget ya. Yang seperti tadi udah bolak-balik bilang, keren banget dia, banyak banget yang bisa kita ambil dari obrolan sore hari ini. Dan ya, sudah waktunya untuk Tiara berpisah. Jadi Tiara mengucapkan terima kasih untuk kalian yang nonton dari awal sampai akhir, yang dari tengah sampai akhir, yang mendekati akhir sampai akhir, pokoknya semuanya udah gabung di Kapan Lagi On Air hari ini. Tiara mengucapkan terima kasih ya. Semoga kalian sehat-sehat selalu dan semoga pandemi ini bisa segera berakhir. Semoga kita bisa segera kembali ya ke kehidupan kita yang normal. Ya kan? Nah, kalau Tiara mengucapkan mohon maaf kalau Tiara ada salah-salah kata dan mengingatkan kalau kalian ketinggalan hari ini atau mau nonton lagi nih obrolan sama Ica sore hari ini, kalian bisa langsung cek di Instagram kapanlagi.com atau di channel YouTube dan juga channel videonya kapanlagi.com. Oke, sampai jumpa di Kapan Lagi On Air selanjutnya. Stay safe, terus jalankan prokes dan bye. See you at another Kapan Lagi On Air. Bye bye.